Bahas tipe soal SNBT yang sering keluar bagian penalaran matematika. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika yang tipenya sering keluar. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kita akan mencari hubungan antara P dan Q. Di mana di soal A bundaran B itu nilainya adalah 5A ditambah dengan 2B dikurang 3AB. Lalu kita akan membandingkan di mana nilai P-nya adalah 3 bundaran 5 dan nilai Q-nya adalah 2 bundaran 6. Langsung saja kita akan mencari nilai P yang pertama, yaitu 3 bundaran 5. 3 di sini itu sebagai A, lalu 5 ini sebagai B. Tinggal kita masukkan rumusnya. Tadi di atas katanya 5A, berarti A-nya 3, ditambah 2B, berarti B-nya 5, dikurang 3AB, berarti 3 kali 3 kali 5. Setelah ini tinggal dioperasikan, 5 kali 3, 15. Ini tambah 10, lalu dikurang dengan 45. Nah, ini 15 tambah 10 itu 25, dikurang 45. Jadi jawabannya negatif 20. Selesai ya, dapat nilai P-nya. Sekarang nilai Q-nya. Q-nya 2 bundaran 6. Nah, 2 ini sebagai A, yang 6 sebagai B. Nah, ini rumusnya masih sama teman-teman, masih yang di atas tadi, di mana 5A berarti 5 kali 2, ditambah 2B, B-nya 6, dikurang 3 kali AB, berarti 3 kali 2, B-nya 6. Nah, ini 5 kali 2, 10, ditambah 2 kali 6 itu 12, dikurang 3 kali 2 kali 6. Nah, ini 36 ya teman-teman. Lanjut, 10 tambah 12 itu 22, dikurang 36. Jadi jawabannya adalah negatif 14. Nah, ini P-nya berarti tadi nilainya negatif 20. Dan Q-nya negatif 14. Kalau ini udah bisa disimpulkan di mana P itu kurang dari Q. Karena Q lebih besar ya teman-teman, negatif 14. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini masih tipe sama ya teman-teman, membandingkan nilai P dan Q. Di mana di soal itu ada nilai fx-nya yaitu mx ditambah n. Lalu ada juga f, komposisi f dari x sama dengan 9x tambah 44. Ingat yang bold itu bacanya komposisi. Nah, ini materi dari komposisi ya teman-teman. Oke, di sini kalian harus ngerti dulu cara mencari f komposisi f-nya. Langkah pertama kita tulis dulu persamaan fx-nya, di mana tadi mx tambah n. Nah, ini tulis ulang saja 9x tambah 44. Lalu nilai x di sini itu ganti lagi nilai f-nya yang di atas. Nah, itu maksud komposisi. Jadi x-nya kita ganti dengan mx ditambah dengan n. Sisanya tetap ada ya, m di sini lalu ditambah dengan n. Sama dengannya tulis ulang, tetap sama 9x tambah 44. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan ini satu-satu. M kali mx itu m kuadrat x ditambah m kali n itu mn. Nah, ini plus n sama dengan ini turunkan saja 9x ditambah 44. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman lihat x di sini akan seposisi dengan x di sini. Jadi, ini tinggal disamadengankan. Jadi, m kuadrat x itu akan sama dengan 9x. Nah, ini x-nya bisa dicoret. Jadi, dapat m kuadrat sama dengan 9. M-nya tinggal kita akarkan 9-nya. Dapat nih nilai M-nya sama dengan 3. Lalu yang gak ada X-nya, yaitu Mn plus N ini, itu sama dengan yang gak ada X-nya yang 44. Nah, ini sama caranya kayak tadi metodenya, kita sama dengankan. Jadi Mn ditambah N sama dengan 44. Kita masukkan M-nya tadi 3, kali N tambah N sama dengan 44. Nah, 3N tambah N itu 4N sama dengan 44. Dapat nih nilai N-nya sama dengan 44 dibagi 4, jadi 11. Nah, kalau udah dapat nilai M dan N, tinggal kita cari nilai P dan Q.
P-nya di soal itu diberitahu bahwa M pangkat 2 berarti 3 pangkat 2. Karena M-nya tadi dapat 3 ya. Nah, dapat nih nilai M-nya adalah 9. Lalu untuk nilai Q-nya itu kata dia nilai N dan M positif. Berarti N-nya tadi itu dapat 11. Karena dan kita jumlahkan dengan 3. Jadi jawabannya 14. Nah, kalau ini sudah bisa dibandingkan, berarti kesimpulannya P itu kurang dari Q. Atau dibalik, Q lebih besar dari P. Nah, ini sesuai jawaban ya. Oke, selesai teman-teman, lanjut. Lanjut ke soal terakhir, yaitu nomor 3. Ini masih sama teman-teman, membandingkan PQ tapi digabung dengan materi, barisan, dan deret. Di soal itu ada Sn sama dengan 5N tambah 2N kuadrat. Lalu yang ditanya itu dimana P-nya adalah U4 ditambah U7. Lalu ada nilai Q. Q-nya langsung nih, nggak perlu dicari, udah ada di soal ya, 58. Nah, ini nanti akan kita bandingkan nilai P dan Q-nya. Pertama, kita cari dulu N-nya yang 1. Jadi S1 sama dengan 5 kali 1 tambah 2 kali 1 pangkat 2. N-nya kita ganti 1 semua ini teman-teman. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Lalu bagaimana kalau N-nya diganti dengan 2? Berarti kita akan dapat S2 sama dengan 5 kali 2 ditambah 2 kali 2 pangkat 2. Jadinya 10 tambah 4 kali 2. Nah, ini ya. Jadinya 10 ditambah dengan 8. Jadi jawabannya 18. Nah, jika kalian ingat-ingat lagi, Sn itu adalah rumus dari jumlah suku. Berarti kalau S1 itu maksudnya adalah jumlah satu suku pertama. Nah, berarti bisa kita tulis nih, S1-nya 7, S2 berarti jumlah suku kedua. Berarti kalau ada 2 suku, habis 7 ini kan ada bilangan. Nah, itu kalau ditambah misalnya X bilangannya, itu hasilnya adalah 18. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 18 kurang 7. Jadi dapat nih, bilangan yang setelah 7 ini maksudnya adalah 11. Nah, kalau udah gini udah enak. Kita tahu beda tiap bilangannya ini ditambah 4. Berarti bilangan ketiga tambah 4 lagi berarti 15. Ini tambah 4 jadi 19. Lalu tambah 4 lagi jadi 23. Lalu tambah 4 lagi 27. Tambah 4 lagi 31. Nah, ini udah pas nih. Jadi U4 yang dimaksud itu 19, U7 ini tinggal kita hitung berarti 31. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 19 tambah 31 yaitu 50. Nah, ini jelas jadi P kurang dari Q. Nah, ini ya teman-teman jawabannya. Oke, selesai. Demikian tadi 3 soal tipe penalaran matematika yang sering muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan besar tahun ini akan muncul juga. Terima kasih buat kalian, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini untuk mendapatkan info dan soal terbaru. Terima kasih.